Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmatri Rizky dengan NPM 1901012037 dari kelas PAIB semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi MPDI. Baiklah, langsung saja saya akan membahas pertanyaan yang pertama, yaitu apa konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para peserta didik. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya merupakan peserta didik diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa peserta didik mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dan dari pendidik, tetapi bagaimana peserta didik mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Kemudian konsep yang kedua yaitu survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah dapat menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Kemudian konsep yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini merupakan adanya perluasan penilaian hasil belajar peserta didik yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Peserta didik dapat diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat, bakat. Dengan cara ini, stigma peserta didik pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Konsep yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi peserta didik yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 merupakan momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab pada tahun 2050 nanti dapat menjadi puncak bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk merupakan angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia Indonesia dapat sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal, yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 merupakan fenomena yang timbul sebagai respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan mesin diselaraskan untuk memperoleh solusi, memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, serta menemukan berbagai kemungkinan inovasi baru yang dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan manusia modern. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pendidik harus mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas untuk membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 yaitu dengan kegiatan awal, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Lalu, untuk kegiatan inti, pendidik membentuk siswa dalam beberapa kelompok, kemudian pendidik menghadapkan murid
pada situasi masalah terkait Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Berdasarkan kesepakatan siswa menyusun pertanyaan atau merumuskan masalah dari situasi yang ada. Lalu berdasarkan kesepemahaman siswa menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan yang telah disusun. Dan untuk kegiatan penutup, siswa mengunggah hasil kerja kelompok pada layanan Google Classroom, serta kelompok lain dapat menanggapi hasil pekerjaan kelompok tersebut. Dari rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sudah disebutkan, kemampuan akhir utama yang diharapkan yaitu siswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk menguasai materi terkait Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Serta siswa mampu bekerja sama berkomunikasi secara lisan dan tertulis untuk mengaplikasikan terkait Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya untuk menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Antara lain yaitu yang pertama memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Pendidik membagi pertemuan pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan menyelesaikan tugas berbasis web dan email. Kemudian yang ketiga, pendidik mengajar dengan aplikasi yang dimiliki Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Lalu yang keempat, pendidik memberikan bimbingan dan arahan berbasis online melalui fasilitas produk media sosial, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Era revolusi industri 4.0 merupakan era di mana hampir semua dikendalikan oleh teknologi termasuk dalam dunia pendidikan. Dampak dari era revolusi industri 4.0 dalam pendidikan yaitu terbukti semakin banyak media pembelajaran berbasis teknologi yang memudahkan pengajar menyampaikan materi bahkan tidak harus dengan tatap muka. Media pembelajaran berbasis teknologi ini memudahkan proses pembelajaran dari segi efektivitas dan efisiensi. Ada beberapa media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Media visual terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Contohnya yaitu e-learning dan Google Classroom. Jenis media yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya yang dapat bisa didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Contohnya yaitu seperti podcast. Kemudian untuk jenis media yang terakhir yaitu media audio visual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut dengan media pandang dan dengar. Audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran guru sebab penyajian materi bisa diganti oleh media dan guru beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contohnya seperti YouTube,
Zoom, dan Google Meet. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apa pendapat Anda, yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Evaluasi pembelajaran pada Al-Quran Hadis dan pembelajarannya sangat dibutuhkan di masa COVID-19, mengingat bahwa peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh, maka semakin banyak peluang bagi peserta didik menggunakan alat komunikasi atau handphone. Hal ini tidak jarang jika peserta didik akan lalai terhadap kewajiban utamanya untuk beribadah. Tidak jarang juga peserta didik akan membantah orang tuanya, dan sebagian dari mereka juga malas dan tidak mengerjakan tugas dari gurunya. Pentingnya evaluasi tersebut sebagai bentuk perhatian kepada perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan dengan mengacu kepada kompetensi dasar yang akan diterapkan dan sebagai perbaikan setiap kekurangan pada pembelajaran yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10.